Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berikut kami akan membacakan buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama yang diterbitkan oleh Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekarang kita berada di jilid 1 halaman 119 dengan judul besar Masalah Haji. Kemudian subjudul 1 Arti Haji Mabrur. Pertanyaannya, apa dan bagaimana yang disebut haji mabrur itu? Ditanyakan oleh Maslahah di Semarang. Jawabannya, memang dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada perumusan bagaimana yang dimaksud dengan kata mabrur itu secara tegas. Tetapi kalau kita hubungkan dengan ayat yang memerintahkan ibadah haji, dapat kita pahami bahwa sebenarnya haji yang dapat mencapai hasil guna dan daya guna kalau haji itu dilakukan dengan ikhlas, tanpa dilakukan dengan berkata buruk dan berbuat keji, berbuat yang merusak agama, antar kurung fusuk, dan tidak pula bertengkar. Sebagai tersebut pada firman Allah pada ayat 197 surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman farada fihinnal hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Artinya, barang siapa yang telah mendapatkan kewajiban haji, janganlah ia melakukan rafas, kefasikan dan pertengkaran dalam haji. Sedang dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah disebutkan yang artinya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, siapa yang melakukan haji tidak melakukan rapas dan tidak berbuat fasik, ia kembali sebagai pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari ayat dan hadis tersebut tidak kita dapati haji mabrur ini. Istilah tersebut terhadap pada hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya sebaik-baik amal ialah iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian jihad fisabilillah, kemudian haji mabrur. Hadis lain yang memuat istilah mabrur ialah riwayat An-Nasa'i yang artinya jihadnya orang yang sudah tua dan jihadnya orang yang lemah dan wanita ialah haji mabrur. Hadis riwayat An-Nasa'i termasuk hadis sahih. Hadis lain menyebutkan yang artinya haji mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Sejauh pemantauan yang kami lakukan, hadis-hadis Nabi yang tidak memberi kualifikasi untuk kata mabrur ini. Untuk itu ada pendapat-pendapat ulama antara lain bersih dari jenis dosa dan ringan melakukan sholat dan kebajikan, seperti dikemukakan oleh Abu Bakar Al-Jaziri dalam kitabnya Minhajul Muslim. Ada yang mengatakan bahwa mabrur itu ialah yang tidak dicampur dengan perbuatan dosa dan itulah haji yang diterima. Demikian menurut Muhammad Ahmad Al-Adawi. Ada lagi ulama yang memberikan keterangan bahwa mabrur ialah haji yang tidak diikuti dengan perbuatan maksiat. Artinya sesudah menunaikan haji dirinya tetap berjaga dan perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian subjudul 2 Anak belum balik berhaji. Pertanyaannya, apakah anak yang belum balik wajib melakukan haji dan bagaimana kalau ia melakukan haji, apakah sah atau tidak? Pertanyaan dari Fahrudin di Malang. Jawabannya, anak yang belum dewasa belum wajib melakukan ibadah haji berdasarkan hadis Ibnu Hibban dan Al-Hakim yang berlaku umum bahwa anak itu belum termasuk mukallaf, artinya dikenai kewajiban. Ada satu hadis yang berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW berkata, kalau dibebaskan mencatat 3 perbuatan. Perbuatan anak-anak sampai ia balik, perbuatan orang tidur sampai ia bangun, dan perbuatan orang gila sampai ia sembuh atau sadar kembali.
diriwayatkan oleh hadis kecuali Muslim dan lafaz dari Ibnu Majah. Mengenai amal anak yang sudah mumayyiz, tentu termasuk haji, menurut ilmu usul fikih termasuk dapat diterima. Karena anak yang mumayyiz itu termasuk yang mempunyai ahliyatul ada nakisah. Artinya kalau belum melakukan perbuatan yang diperintahkan syara, belum dikenai hukuman atau beban dosa. Tetapi kalau melakukan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik itu dapat dinilai sebagai amal perbuatan yang mendapat pahala. Kemudian subjudul 3, berhaji dengan uang pinjaman. Pertanyaannya, bolehkah melakukan ibadah haji dengan uang pinjaman alias berhutang? Apakah haji dengan cara ini sah? Pertanyaan dari Fahrudin, Malang. Jawabannya, tidak ada halangan orang yang melakukan ibadah haji dengan harta pinjaman dari orang lain, asal halal. Haji yang dilakukan dengan harta demikian kalau sesuai tuntunan agama sah hukumnya, dan hajinya pun dapat saja mencapai haji mabrur. Namun masalah ini tentu memerlukan penjelasan, yaitu bahwa hutang yang dilakukan bukan takaluk, artinya mengada-ada yang tidak semestinya, seperti yang tidak mempunyai sesuatu yang akan dijadikan bahan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Bagi orang yang mempunyai harta benda untuk mengembalikan pinjaman hutang tentu tidak menjadi masalah, dan hutang itu wajar. Misalnya, seorang yang sudah berniat haji tetapi pada saat pelunasan ONH, barang yang akan dijual untuk biaya haji itu belum laku. Kemudian ia pinjam atau berhutang kepada saudara atau teman akrabnya. Sesudah pulang dari haji, barang itu baru laku dan dikembalikan pinjaman tersebut. Memang sebaliknya, orang yang berangkat haji itu tidak mempunyai tanggungan apa-apa lagi. Pemirsa, demikian kami telah menyampaikan 3 subjudul dari judul besar masalah haji, dan kita akhiri membacakan buku bab tarjih dari Majelis Tarjih dan Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini dengan membacakan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.